Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian anak-anakku? Semoga kalian dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jumpa lagi dengan Pak Aziz di dalam video pembelajaran Pendidikan Al-Islam kelas 5, pelajaran 10, Tarikh mengenai Ulul Azmi. Sebelum kita memulai pembelajaran melalui video kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang kita pelajari dapat bermanfaat. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Mari kita simak video pembelajaran berikut ini. Mari kita perhatikan tabel berikut ini. Tabel berikut ini mengenai Ulul Azmi, yaitu ada Nabi Nuh alaihissalam, Ibrahim alaihissalam, Musa alaihissalam, Isa alaihissalam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini semua merupakan nabi yang memiliki gelar Ulul Azmi. Poin A, pengertian Ulul Azmi. Ulul Azmi berasal dari bahasa Arab yaitu kata ulul dan azmi. Ulul mempunyai bentuk jamak dan azmi berasal dari azama yang artinya kemauan yang teguh dan kuat. Ulul Azmi adalah nabi dan rasul yang mendapat keistimewaan dari Allah karena mereka mempunyai kemauan yang teguh untuk berdakwah kepada umatnya. Juga mereka kuat dalam menerima cobaan dan ujian menghadapi umatnya. Ulul Azmi adalah suatu gelar atau julukan. Gelar Ulul Azmi diperoleh para nabi dan rasul pilihan Allah karena 1. Sabar. 2. Lapang dada atau kesediaan memberi maaf. 3. Tekad yang kuat untuk melaksanakan tuntunan Allah. 4. Tidak tergesa-gesa dalam memutuskan sesuatu. Poin B, Nabi dan Rasul Ulul Azmi. Dari sekian banyak Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala, terdapat 5 Nabi dan Rasul yang mendapat gelar Ulul Azmi. Mereka yaitu seperti pada tabel di awal tadi, yaitu ada Nabi Nuh alaihissalam, Ibrahim alaihissalam, Musa alaihissalam, Isa alaihissalam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk memudahkan mengingat, maka disingkat dengan NIMIM. Poin C, keteladanan Rasul Ulul Azmi. Yang pertama ada Nabi Nuh alaihissalam. Mukjizatnya dapat membuat perahu besar yang belum ada sebelumnya. Contoh ujian yang berat yang diberikan kepada Nabi Nuh alaihissalam. 1. Meskipun berdakwah sudah sekitar 950 tahun, hanya beberapa orang yang mau mengikuti ajaran dakwahnya. 2. Memiliki istri dan anaknya yang Kan'an ikut menentang dakwah Nabi Nuh alaihissalam. Selanjutnya Nabi Ibrahim. Mukjizat Nabi Ibrahim yang pertama tidak hangus terbakar ketika dimasukkan ke dalam api. Yang kedua dapat memanggil burung yang dipotong tiap bagiannya dan terpisah-pisah. Contoh ujian yang berat yang diberikan Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang 1, diperintah Allah untuk menyembelih anaknya sendiri. Yang kedua dibakar oleh Raja Namrud. Atas izin Allah api itu terasa dingin. Yang ketiga, kaumnya tidak mau mengikuti ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang selanjutnya yaitu Nabi Musa alaihissalam. Mukjizatnya yang pertama memiliki tongkat yang dapat membelah lautan menjadi daratan. Yang kedua memiliki tongkat yang dapat berubah menjadi ular raksasa. Contoh ujian yang berat yang diberikan kepada Nabi Musa alaihissalam. Yang 1, tantangan dan ancaman Raja Fir'aun yang mengaku sebagai nabi. Kedua, kaumnya yaitu Bani Israel sangat membangkang. Keteladanan berikutnya yaitu Nabi Isa alaihissalam. Mukjizatnya yang pertama membuat burung dari tanah, kemudian burung tersebut dapat terbang. Kedua, menghidupkan orang yang sudah mati atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, dapat menyembuhkan penyakit buta dan kista atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh ujian yang berat yang diberikan kepada Nabi Isa alaihissalam. 1.
keadaan miskin sampai-sampai akan diusir dan dibunuh oleh Bani Israel. Yang kedua, dikhianati oleh muridnya yang bernama Yudas Iskariot. Keteladanan berikutnya yaitu Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW memiliki mukjizat yang pertama, diturunkannya Al-Quranul Karim. Yang kedua, mampu membelah bulan menjadi dua. Ketiga, mengeluarkan air dari sela-sela jarinya. Contoh ujian yang berat yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, menjadi yatim sejak kecil. Dua, ditentang dakwahnya oleh paman sendiri yang bernama Abu Lahab. Yang ketiga, hijrah bersama umatnya dari Makkah ke Madinah. Untuk tugas siswa, tulis nama lengkap kelas Mupal. Yang kedua, buatlah tabel ulul azmi seperti pada video pembelajaran ini. Kemudian kirimkan tugas ke guru mapel masing-masing. Demikianlah video pembelajaran yang dapat Bapak sampaikan. Semoga apa yang kita pelajari dapat bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.